Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, ibu-ibu pengajian Baiti Jannati rahimakumullah. Alhamdulillah siang ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kenikmatan ya, berupa kesehatan, kelapangan, kesempatan ya, sehingga siang ini kita bisa menghadiri pengajian Baiti Jannati dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sekalian, siang ini kita akan menyampaikan surat Ali Imran ayat 196 sampai 198 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubal ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi lil abrar. Ibu sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita ya, dari segi terjemahannya, la yaghurrannaka taqallubal ladzina kafaru bil bilad. Janganlah kalian terpedaya ya oleh kegiatan orang-orang kafir ya yang bergerak di seluruh negeri ya. Jadi ketika melihat pergerakan, bagaimana melihat kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ya di dunia ini ya kan, seringkali barangkali membuat orang-orang Islam terkesima ya, membuat orang-orang Islam menjadi jadi kepingin ya mengikuti dan seterusnya ya. Mata qalil tsumma ma'wahum jahannam. Ketahuilah itu semua adalah kesenangan yang sementara ya. Tsumma ma'wahum jahannam. Kemudian mereka akan mendapatkan balasan neraka jahannam ya. Wabi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali ya. Kita baca tafsirnya. Qala Abdurrahman bin Sa'di wa hadzal ayat al-maqsud minha at-tasliyah amma yasulu lil ladzina kafaru min mata'id dunya wa tan'amuhum fiha ya. Ayat ini ya mengajarkan atau memberitahukan kepada kita yahsulu, jadi apa yang dihasilkan ya, apa yang dicapai oleh orang-orang kafir dari mata'ud dunia, dari perhiasan-perhiasan dunia, watan amuhum fiha, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya ya, wa taqallubuhum fil bilad bi anwa'i tijar wal makasib wal muladzat, baik itu pencapaian-pencapaian berupa tijarot, perdagangan ya, ekonomi, wal makasib, dunia kerja, wal muladzat, sesuatu yang enak ya, yang enak, yang nyaman, yang ya semuanya, pokoknya yang enak-enak itu yang mereka yang hari ini itu berhasil dikuasai oleh orang-orang kafir. Wa anwa'ul izzi wal ghalabatu fi badil awqat ya, yang mereka berhasil ya mengalahkan ya waktu, atau waktu itu dikuasai oleh mereka, kesempatan itu dikuasai oleh mereka ya. Fa inna hadzal kulluhu mata'un qalil, ketahuilah sesungguhnya ini itu semua mata'un qalil, harta yang sangat sedikit ya. Laisa lahu subut, dan tidak ada di dalamnya itu subut ya, sesuatu yang tetap, wala baqo, dan bukan sesuatu yang baqo atau selama-lamanya ya. Jadi ibu sekalian ketahuilah ya bahwasanya
ketika hari ini secara ekonomi ya umat Islam itu kalah, secara dunia kerja ya, kerja-kerja, tempat-tempat kerja itu banyak sekali dikuasai oleh orang-orang kafir ya kan. Sesuatu yang enak-enak hari ini ya dikuasai oleh orang-orang kafir ya, mulai makanan-makanan, minuman-minuman, hampir semuanya ya, hampir semuanya itu yang memproduksi siapa ya? Yang memproduksi adalah orang-orang kafir ya menurut ayat ini ya kan. Nah, sampai-sampai ya kan kita itu ya waktu-waktu kita itu dikendalikan oleh orang-orang kafir ya. Kalau Bapak Ibu ini sadar ya bahwasanya yang sudah tergoda ya, yang gurur itu kan yang tertipu, tergoda ya kan, sehingga waktu kita itu berhasil dikuasai. Contohnya apa? Mungkin kalau di rumah ada TV ya kan, TV itu kadang-kadang sering sekali waktunya itu habis untuk nonton ya, itu TV. Ketika ibu-ibu tidak punya TV, ternyata ibu-ibu hari ini banyak sekali dikalahkan oleh sesuatu yang berbentuk kotak ya, ngaku atau tidak semuanya pasti ya kan. Kadang-kadang kotak yang kecil itu yang berupa HP itu waktunya itu menyita betul gitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu ya, saya nggak tahu kalau ibu di sini iya apa enggak ya. 5 menit orang demok we rasane keri ya. Wah, you know tulit ya kan. Ono anu cah WA anyar, tulit wah, ono status anyar ya kan. Kadang-kadang ikuti terus sehingga waktu kita itu terkalahkan oleh itu siasat dari mereka gitu ya. Ya, wis krungu adzan, krungu umat, mesoise buka napa Bu? HP ya kan, buat HP gitu ya. Ning masjid ya masa nggawa HP lho. Bu ditinggal dila ya ngopo gitu ya. Ning masjid ya nggawa HP, padahal antara maghrib sampai isya itu waktunya dulu ya masa ngantongi HP ya. Kadang-kadang waktu-waktu itu habis ya, percuma, habis dikalahkan waktu kita oleh siasat dari orang-orang kafir itu mengalahkan kita semua ya. Padahal ibu-ibu bisa diketahui itu semua adalah mataun qalil, harganya sangat sedikit ya. Bal yatamata'una bihi qalilan ya. Sebetulnya apa yang mereka nikmati hari ini itu sesuatu yang sangat sedikit. Akan tetapi wa yu'adzabuna alaihi tawilan, mereka nanti akan diazab secara panjang dalam waktu yang lama karena menikmati yang sedikit ini ya kan. Wa hadhihi a'la halatun takunu lil kafir, ini menjadi ya hal yang menurut orang kafir itu keduniaan itu sesuatu yang tinggi, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat sedikit, yang sangat kecil, bahkan akan mengakibatkan mereka diazab di akhirat kelak begitu ya. Sehingga ibu-ibu sekalian jangan sekali-kali ya kan, jangan sekali-kali tertipu ya oleh aktivitas mereka, jangan sekali-kali kenggoh ya kan. Jadi kita harus kembalikan fungsi awal. Misalkan kalau kita itu punya HP, fungsi awalnya adalah untuk berkomunikasi ya, sesuatu yang penting ya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain begitu ya. Kemudian untuk telepon dan seterusnya. Hari ini sudah mulai bergeser ya kan, HP itu sebagai bukan untuk komunikasi semata, tapi untuk gaya-gayaan ya kan. Coba ngonamu pirang giga nyimpennya, wah ngonaku lagi 10 giga, wah HP jadul wi, kudune minimal 100-an giga. Akhirnya ganti HP karena untuk status ya kan. Ngonamu sing moto piye iso HP ora burem, wah ganti HP sing anyar. Gitu ya. HP saya baru gitu, tapi kan karena HP ini kemarin mati gitu ya, tiga laporan arah iso terus akhirnya karena butuh ya ganti ya kan. Tapi
sing mutamat itu ya sempat dipakai sampai lama banget itu ya. Ya sampai uang udah ngerti ya, HP mutamat itu digowo terus ya. Nah, masih sayang dengan HP yang lama ya. Ya, artinya kita harus bisa memposisikan, jangan sampai waktu kita habis karena hanya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak pas gitu ya. Artinya tidak pas itu gimana? Yo sidik-sidik ngupdate status, agur ning masjid, ning arep masjid itu di status, wah peduliane wika-wika. Oh barui, anu ning bete jalati. Oh malah pengajian do moto-moto ada status ngaji yuk, wah peduliane ya. Wis menulis satu ya. Jadi jangan yang tidak penting-penting mungkin jangan pilih. Nah, amal mutakuna li rabbihim, sementara orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, al mu'minuna ya, orang-orang yang beriman, fa ma yahsulu lahum min izzid dunya wa na'imuha. Mereka mungkin tidak mendapatkan ya hasil, tidak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang banyak sebagaimana diperoleh oleh orang-orang kafir ya kan. Mungkin misalnya kerjone ngepres, duitnya ngepres, misalnya dagang modal kecil ya kan, misalnya lazat ya kenikmatan ngepres biasa ya kan, setiap hari makan nasi putih sama kerupuk dicampur uyah. Masih ada gak ya? Lalu ya boy anu bu wis sego karo uyah dicarup. Sekarang gak ada mungkin ya. Zaman waktu kecil kita itu ya biasa ya, apa jenenge nasi itu kan ada intip ya, intipnya itu kemudian dicampur karo garam ya waktu itu ya, kemudian goreng dok satu, anaknya misalnya papa dibagi papa tiris. Saya kira gelem gak saya ya, nah orang utuh itu gelem ya. Jadi mungkin kenikmatan dunia itu sedikit yang diperoleh, tetapi lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, besok akan mendapatkan kenikmatan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Falau qudira anna fi dari dunya qad hasala lahum ya kullu ba'sin wa syaqqa. Mungkin ya orang-orang yang beriman ketika di dunia itu baksun sengsara, wa syaqqa dan kesulitan. Bagaimana tidak sengsara ya kan, anake itu ya kerjone orang mesti, kadang ono kadang ora begitu ya, sengsara ya kan, sulit ya kan, mendapatkan kesulitan ya. Lakana hadza binisma ila naim al-muqim wal aisy salim ya. Tetapi ya kan, apa yang didapatkan hari ini berupa mungkin walaupun belum bahagia, masih sengsara dan terusnya ya, tetapi bisa akan mendapatkan an-naim al-muqim wal aisy salim ya. Jadi kenikmatan yang betul-betul memang dia akan peroleh, kehidupan yang selamat ya. Tazarro yasiron wa manhatan fi surati man mahnatin ya. Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan sesungguhnya di sisi Allah ya, apa-apa yang ada di sisi Allah adalah khairul lil abrar ya, sebaik-baik ya, sebaik-baik pemberian, sebaik-baik yang baik itu adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ibu-ibu sekalian, walaupun kondisinya hari ini ya kan tidak bisa ya ngerasake makan di hotel bintang 7, anu pas setiap hari bintang 7 buyer lalu terus ya. Iya kok orang itu. Ingat sesuatu itu yang terbaik adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ibu-ibu sudah paham betul tentang qanaah ya kan. Sedikit banyak itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ya kan. Sehingga tolong ya ibu-ibu yang lebih makmur ya,
Jangan sidik-sidik ngupdate makanan deh. Makan sate diupdate, koncone bayi do nonton. Bahkan kadang kan penasaran kan, diklik apa itu kanan, kemudian info apa itu ya, sing buka sopo ya, dihitung. Sing masuk 105 aja. Sate ini ditolak 105. Jangan ya kan. Wa ma inda wa khairul abrari. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik buat kita, ya kan? Ya memang apa ya, ibu-ibu memang kadang-kadang kalau kita itu filosofinya sih ya kan, rumput tetangga kadang-kadang lebih subur dari rumah kita gitu ya. Kadang-kadang itu wang sinawang ya kan. Tapi jenengan kan kadang-kadang mungkin ada teman yang iya anu Bu jenengan orang ngrasake, mbok ngrasake nang anak tenan piye. Wah, jenengan orang ngrasake. Yo bener sing ngrasake dhewe-dhewe. Tetapi memang ketika kita memahami ayat ini wa ma inda wa khairul abrar, ya, apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik buat kita, ya kan? Ya sudah, artinya apa? Tadi dikatakan falau qudira, jadi sudah ditakdirkan buat kita, sudah terjadi, ya kan? Apa mungkin ibu-ibu masih ada yang membayangkan wah seandainya di mana aku jadi mantunya anak presiden, wah detail kayak titik awal ya, itu sudah takdir perjalanan kita gitu ya. Kita hari ini sudah ditakdirkan di sini jadi orang Delagu, yo kebetulan suaminya yo wis kerja, kebetulan yo mungkin kondisinya yo biasa ya. Ini yang harus kita imani, wa ma indallahi khairul abrar ya. Lilladzina yarisu aqwalahum wa af'alahum fa'athabahumul birrur rahim ya, min birri ajrun azima wa ta'an jasiman wa fauzan daiman. Jadi apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ya kan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sampai jasiman, sampai badan kita ya kan. Kenapa ibu-ibu kadang-kadang sering bercermin ya? Karena kadang-kadang pengen tampil trendy ya. Trendy nama terondol. Pengennya seperti dia ya, jadi apa-apa ya udah, karena jismon kita itu sudah diciptakan Allah sebaik-baik bentuk, jadi tidak usah membayangkan ya kan, tidak usah membayangkan seandainya wajahku koyo ya sopo misalkan, ndak usah ya wis rezekine dhewe-dhewe ya, rezekine dhewe-dhewe. Sing delalah kulitane rada gelap ya wis diterima-terimake ya. Sing delalah kulitane rada kaya spray putih ya diterima-terimake. Jadi karena badan kita pun juga Allah yang memberikan, itu juga yang terbaik buat kita. Fauzan daiman, keberuntungan yang selama-lamanya akan kita dapatkan ketika kita bisa menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada ya, dengan bahasanya itu nerimo ing pandum ya. Wa min fawaidil ayatil karimat ya, ada beberapa faidah atau istimba dari ayat yang sudah kita bacakan di atas. Yang pertama, al-ayat tarul mu'min bihaliha ulail kufar wa ma hum fihi minan ni'mati wal ghabtatu wasyurur ya. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman jangan sampai yaltar, jangan sampai tertipu ya oleh keadaan orang-orang kafir yang mereka itu mendapatkan kenikmatan ya, wal ghabtah, dan keadaan mereka itu yang disawang itu yo nyenengke ya kan, nyenengke wis gone sing diduweni wargane negarane ya kan, wasurur, kebahagiaan yang mereka dapatkan ya, seakan-akan ketika kita melihat secara kasat mata itu seakan-akan membuat kita kenggoh. Allah ya lutar ya, jadi jangan sampai orang-orang yang beriman tertipu ya. Bahwa mataun zailun, apa yang mereka miliki itu adalah mataun zailun, harta yang akan hilang ya, tidak kekal.
yu'aqabu adzabun abadiyun sarmadiyun, ya, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala abadan, selama-lamanya, sarmadiyun, kekal di dalamnya, ya. Ini ya ngeri sekali ya. Jadi di dunia itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, tetapi pada akhirnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqihi kama mata'nahu mata'ul hayatid dunya tsumma yaumal qiyamati minal muhdharin. Sekalian, ini motivasi buat kita. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana, siapapun yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan janji yang baik, ya, dengan janji yang baik itu kan banyak sekali kita dapati di dalam ayat Al-Qur'an. Misalkan orang-orang yang wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha, ya, itu ya. Barang siapa yang bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapat surga yang surganya seluas langit dan bumi. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, ya, janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Itu adalah janji-janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengatakan fahuwa laqihi, maka dia akan menemui janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus yakin ketika kita berbuat kebaikan, pasti Allah akan membalas kebaikan kita, ya kan? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thoriq, yang namanya keimanan itu yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah adalah ketika kita menyingkirkan duri yang kita temui di jalan. Itu adalah iman yang paling rendah. Artinya ketika ada kebaikan keimanan yang kita lakukan, famaya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya, pasti Allah akan memberikan balasannya berupa surga dan akan kita temui, ya kan? Tapi kalau ibu-ibu di jalan weruh paku nancep balah di tengah ke, wah, itu berarti keimanan yang lebih rendah saja nggak punya, ya kan? Atau malah tak kok kayak nganu yo tengah ya, soalnya bujuku anu ya tambal ban ya. Aku pengen orang yang kebanan kan rezeki ini buat suamiku, malah gitu ya. Lah jangan, itu aja keimanan yang paling rendah, menyingkirkan duri, berarti tidak ada wal haya usbatun minal iman, dan malu itu adalah sebagian atau bagian dari keimanan. Lah nek wis ora duwe isin, ya kan? Berarti sudah tidak memiliki keimanan lagi, ya kan? Ibu-ibu kalau mungkin pernah melihat sekilas ya di televisi, mungkin di YouTube, ya, bagaimana para wanita-wanita itu yang menyanyi, ya, joget dangdut, wis ora diisin, wis bajune wis transparan, ya. Kadang-kadang ketika mereka diwawancarai, ya kan, rasanya pokoknya iso nyanyi kencang tahajud toh, padahal malu saja udah nggak punya, ya kan? Subatan dengan iman dari malu aja udah nggak punya. Ini naudzubillah min dzalik, ya. Maka sekecil apapun kebaikan, fahuwa laqihi, maka kita akan menemui balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ya kan? Sebaliknya, faman kaman mata'nahu mata'al hayatid dunya summa huwa yaumal qiyamati minal muhdharin. Sementara orang-orang yang diberikan kenikmatan di dunia, ya kan, mereka itu hanya diberikan kenikmatan di dunia, tetapi mereka itu tidak bisa menggunakan kenikmatannya itu sebagai amal soleh, ya. Kenikmatan di dunia itu tidak menjadikan dia beriman, ya. Summa huwa yaumal qiyamati minal muhdharin, maka mereka pasti akan mendatangi hari kiamat, ya, sebagai orang-orang yang
tadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhdorin, mereka pasti akan mendatangi, ya kan? Akan mendatangi. Walaupun, ya kan, walaupun kadang-kadang kita melihat, ya, orang itu, pejabat itu, ya kan, dokternya 20. Wah, semua dokter spesialis mengelilinginya karena dia mantan orang nomor 1 misalkan. Kita yakin bahwa suatu hari nanti pasti kematian itu akan datang menjemput. Gak akan mungkin ada yang hidup selama-lamanya, lihat. Sehingga ketika ada orang-orang yang diberikan kenikmatan di dunia dan dia tidak menjadikannya sebagai amal soleh, ya kan? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, ya, kami Allah akan menjadikan kenikmatan yang mereka miliki itu sebagai istidraj, dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi istimba dari ayat ini adalah sebagai orang-orang yang beriman jangan sampai kita tertipu oleh keadaan mereka, ya. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain, qul innal ladzina, ya, yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Ya, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan 'ala Allahil kadziba dan mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan beruntung, ya. Mataun fid dunya, walaupun mereka mendapatkan kenikmatan di dunia, summa ilaina marji'uhum, kemudian mereka bisa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, summa nudzikuhumul adzab asyadid, kemudian mereka akan diadab dengan adab yang sangat pedih, bima kanu yakfurun, dengan apa yang mereka kufurkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ibu sekalian, ayat ini menjelaskan dalam surat Yunus, ya, bagaimana mereka mengada-adakan sebuah kebohongan, ya. Jadi hari ini itu kebohongan-kebohongan itu banyak dibungkus dengan seakan-akan kebaikan, seakan-akan itu Islami, ya, seakan-akan Islami. Mereka berbuat salah, ya, seakan-akan Islami, ya. Ibu-ibu sering melihat di televisi itu, ya, kalau ada orang atau perempuan mencuri di mall, kemudian perempuan mungkin melakukan narkoba, pas ke gerbek pertama itu rakudungan, ya. Tapi ketika sudah disidang biasanya pakai apa? Pakai kerudung, ya. Jadi mereka membuat sebuah kebohongan. Biasanya atau kudungan, giliran disidang pakai kerudung, ya. Dulu ada seorang pejabat itu, ya, di kayaknya jaksa itu, ya. Orang tahu kudungan, giliran kena kasus disidang terus malah kudungan, gitu, ya. Jadi kadang-kadang mereka mengadakan satu perkara demi sebuah kebohongan, dan memang akhirnya yang disudutkan adalah umat Islam, begitu, ya. Ingat, ya, bahwasanya mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih dari apa yang sudah mereka lakukan, ya. Kemudian dalam sebuah hadis yang mungkin sudah pernah kita baca, tapi nggak apa-apa kita baca ulang, ya, supaya memotivasi kita, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, min hadis Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yuktabi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fayus bagu fin naris sibhotan, ya. Didatangkanlah an'amu ahli dunia, orang yang paling banyak menikmati kehidupan dunia, ya kan, min ahli nar, dari penduduk neraka, ya kan. Jadi di dunia dia paling makmur, ya kan, mangane paling enak, ngombene paling enak, ya kan. Pada hari kiamat kemudian yusbahu finaris sabghatan, kemudian dia dicelupkan satu kali celupan ke neraka. Sumayukol, kemudian ditanyakan kepada orang itu, ya Ibnu Adam, wahai manusia, hal ra'aita khairan qattun, apa kamu masih ingat kamu dulu di dunia pernah mendapatkan kebaikan sekecil apapun? Hal marro bika naimun qattun, apakah sudah lewat kebaikan, kenikmatan yang pernah kamu alami, ya kan?
Fayaqulu la wallahi, dia menjawab ya Allah tidak, demi Allah tidak. Ya Rabbi wa yu'ta bi asyaddin nasi, ya. Jadi dia menjawab tidak pernah. Sehingga ibu-ibu sekalian, makanya nggak usah kenggoh ya ketika melihat orang kafir makan sate ayam, sobet lali. Orang kafir makan es yang paling larang, ya. Makan makanan sing satu porsinya itu mungkin 500.000, akan lupa mereka. Jadi nggak pernah ingat bahwa dia pernah melakukan itu. Sebaliknya wa yu'ta biasa dinasi buksan fi dunia, didatangkan orang yang paling rekoso di dunia, min ahlil jannah, dari penduduk surga. Faiz bagus sobatan fil jannah, maka dicelupkan satu kali celupan di surga. Zaman yang dunia, masya Allah, sing arep masak liyane donggo gas, ora duwe gas, gone kayu, anggo semprong, ya. Di sebelah semprong, kemudian arenge, terus apa kayak jenenge, jadi abu gosoknya itu nyiprat, ya kan. Nek arep masak direwangi, wis pokoknya orang duwe alat-alat canggih, tempat masaknya, olah kadarnya, ning dapur, campur pitik, campur bebek, campur mentok, nah ya. Jadi siji sak nggon. Ya. Maka ketika dia dicelupkan satu kali celupan di surga, fayuqalu ya ibnu Adam, hal ra'aita buksan qatun, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan sedikit saja? Hal marra bika syiddata qatun, apakah kamu telah merasakan satu kejelekan saja, sedikit saja? Fayaqulu la wallahi, ya Allah tidak. Mamar robi buksan qatun, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun, aku tidak pernah mendapati kesusahan sedikit pun. Iya Bapak Ibu sekalian, apa yang kesusahan yang kita alami hari ini, ya kan, sesungguhnya itu semua adalah sementara, ya, sementara. Sehingga Bapak Ibu sekalian, makanya saya katakan tadi, ora sah gaya gur trimo maem ayam goreng karo sambel di status. Rasa gaya. Ora ono asik, ora ono deben, ora ono apa ya, untungnya gitu loh. Kecuali ibu-ibu masak ayam goreng, anggota bait ini dijeluk ning grup, bait ini kabeh KKI ya. Wah, itu ya kan. KB melu mangan ayam goreng yang dibuat, ya itu. Jadi dimakan bersama gitu ya. Itu justru kenikmatannya luar biasa dan pahalanya luar biasa. Sehingga ibu-ibu sekalian ya, kalau nanti sampai rumah ya kan, ojo malah ngengkel ya. Aku kelingan tausiah mau ya, tenan aku paling rekoso icah satunya. Itu jadi malah nangis, ngarep cermin, ya kan? Ditakoni suami ini, ngopoy mi kok tekan rumah malah, oh ibadah itu paling rekoso sak dunia ya. Iya, nggak usah baper ya. Ya itu udah takdir ya kan. Artinya takdir itu masih ada kemungkinan bisa berubah ya kan, dengan doa dan dengan usaha. Kalau memang Allah mentakdirkan kita rekoso ya barangkali rekoso ning donya, si akhirat tidak rekoso ya. Pak kita maunya ya Pak ning donya makmur, akhirat makmur ya. Yo ono tapi 1001 ya kan. Ya 1001. Yang kedua, istinbat yang kedua, inna kasratun na'im wal khairat allati yutiha Allahu li 'abdihi laisa dalilan ala mahabbatihi. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu bukan menjadi dalil bahwasanya Allah itu cinta kepada hamba tersebut. Jadi tidak ada hubungannya. Kalau Allah cinta, pasti Allah akan diberikan kebaikan dan kenikmatan. Ya, tidak juga ya. Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, ayah sabuna annama numiddu bihi
mimali wa banin nusari ulahumul khairat fihi al khairat bal la yaskurun. Apakah kalian mengira ya ketika Allah memberi kepada orang itu mimali wa banin dari harta dan anak-anak ya, apakah itu sebagai dalil bahwa itu cinta? Belum tentu. Nusari ulahum fil khairat, kami Allah akan menyegerakan kebaikan-kebaikan yang didapatkan di dunia. Bala yasuru, tetapi mereka tidak menyadarinya ya. Sehingga Bapak Ibu, harta itu sebagai ujian buat kita, anak-anak itu ujian buat kita ya. Jadi ibu-ibu jangan ya, kadang-kadang mungkin ada yang Allah takdirkan belum mendapatkan ya, kemudian ada yang ngomong dengan santainya, itu bubu, masa yurung dia anak 5 tahun, aku wis 12. Nah hubungannya apa gitu ya? Karena takdirnya berbeda. Allah tidak menguji satu yang antara yang satu dengan yang lain ya. Jadi anak itu adalah ujian. Barangkali yang hari ini belum mendapatkan, bisa jadi dia mendapatkan simpanan yang lain yang Allah siapkan di kemudian hari, di waktu yang berbeda ya kan. Kalau hari ini ada yang sudah mendapatkan harta yang banyak, itu juga sebagai ujian ya kan, apakah bisa mengelola harta itu dengan baik ya kan. Karena nanti banyak sekali ibu-ibu ya di tahun 24 besok ya kan, mungkin di bulan-bulan jelang pemilihan itu ya kan, ada orang-orang yang hartanya dibagi-bagikan pagi hari 1 yuto, 5 yuto, syaratnya melu nomor 5, melu nomor 6 ya, hartanya itu dijadikan sebagai sebuah ya kebanggaan agar orang mengikuti dia gitu ya. Dalam hadis yang lain ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad ya, min hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ya, idza ra'aita Allahu yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada manusia di dunia ala ma'asyihi, yang dengan harta itu justru tambah kemaksiatan yang dilakukan ya, fa inna ma huwa istidraj, kata Rasulullah, itu adalah bentuk istidraj, bentuk dilulu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tambah sugih, tambah maksiatnya tambah dhuwur, tambah okeh, itu adalah salah satu tanda dari istidraj. Tapi kalau ibu-ibu itu tambah kaya tapi tambah sodako, tambah infaknya, ya berarti bukan istidraj ya. Ibu-ibu bisa menggunakan harta itu sebagai ladang amal soleh ya. Kira-kira kalau meniru Rasulullah SAW, apakah ibu-ibu sudah sanggup ya? Rasulullah itu pernah saya baca dalam sebuah hadisnya, Rasulullah mengatakan ya, tidak ada makanan yang ada di rumahku kecuali maksimal bertahan 3 hari. Ya, kira-kira ibu-ibu sanggup nggak ya? Makanan bertahan tidak kurang dari 3 hari. Wah, mani-manu cah, masa setiap 3 hari harus nguras kulkas bagi tonggone ya, orang tegel ya, orang wani ya. Teman-teman lagi tuku jeruk 3 kilo, apel 3 kilo, ning kulkas wis 3 dino, dibagike, wah iki enak-enak ya cah. Sesuk es bosok wae. Ya, ini jadi ya sesekali berbagi ya. Sesekali berbagi, tidak usah menimbun ya, beli sesuai dengan kebutuhan, misalnya begitu ya. Ya, kalau Rasulullah itu 3 hari, maksimal 3 hari ya. Tapi kalau kita kan manusia biasa ya, artinya belum sampai selevel itu ya. Tapi minimal kebiasaan Rasulullah memberi itu adalah kita contoh ya. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya cuma 1 hadiah, aku cuma punya 1 makanan, sementara tetanggaku ada 2 ya, mana yang lebih berat aku beri?
Kata Rasulullah, yang ketika kamu membuka pintu, maka pintu rumahnya itu ada di depan kita. Jadi yang paling nyangkep itulah yang lebih berhak untuk kita beri kalau kita hanya punya satu, ya. Makanya ibu-ibu nek masak minimal omah sing nyangkep ngarepe diciprati, ya kan, sebagai bentuk bersedekah, ya. Nek duwene rusak mangkok ya kayak siji. Nek duwene rong mangkok ya kanan kiri dikasih. Baru terus woro-woro aku bareng tanggoku lho cah mau soto omah karepku omah buriku. Sing omahe ado do moro njaluk. Salah woro-woro rong mangkok wae kan. Nah ini sehingga jangan ya. Jadi ketika ada harta kok menjadikan dia maksiat, maka itu adalah sidros ya. Kemudian Rasulullah membaca falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu ahadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ini ya. Falamma nasu, maka ketika mereka itu lupa ya, lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Justru Allah Subhanahu wa taala akan menambah ya, menambah rezekinya, oh ya, menambah rezekinya. Hatta idza farihu, sampai-sampai mereka bergembira ketika mereka sudah sangat senang, tiba-tiba akhodathum baghtah, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dengan tiba-tiba ya. Kadang-kadang kita melihat tiba-tiba Bapak Ibu tidak pernah kita perhitungkan, ya kan? Ibu-ibu 3 hari yang lalu pernah melihat berita di televisi, ya. Tidak ada yang pernah tahu tiba-tiba satu desa itu didatangi batu sak omah-omah gede-gede ya di Sumatera Utara itu ya. Nggak ada yang tahu tiba-tiba batu itu kok yo ada banjir bandang, tapi banjir bandangnya berupa batu-batu sehingga rumah-rumah pada rusak itu ya. Wong watune sak omah-omah gede-gede gitu. Saya punya teman yang di sana, saya WA, Mas, itu dekat nggak dengan rumah jenengan? Jauh 1 kilo. Itu batu dari mana yo? Nggak tahu tuh, dari gunung tiba-tiba datang sendiri. Ya kebetulan memang ya bahwa alam ya, bisa jadi itu sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhodathum baghtah, tiba-tiba Allah mengambil ya apa yang sudah diberikan kepada orang-orang itu. Fa idahum mublisun, maka akhirnya mereka berputus asa, ya kan. Sehingga kita tidak pernah tahu ya. Jadi kalau mereka ada orang-orang tiba-tiba kaya, makmur, tiba-tiba gelap, hilang ya, kehilangan ya, tiba-tiba ada musibah dan seterusnya. Itu adalah bentuk dari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang apa yang kita hari ini kita miliki ya sudah, itu yang terbaik dari Allah buat kita ya. Jadi tidak usah ya itu tadi Wang Sinawang ya, kalau memang belum atau bukan jatah kita ya tidak usah gitu. Kemudian yang ketiga, istimba dari ayat tadi yang terakhir ya untuk kajian kita, inna ihmalallahi lihaula'il kuffar wa tatabi'u an-na'im wal khairat lahum innama huwa ziyadatun lahum fi adzabil akhirah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, innama huwa ziyadatun lahum fi adzabil akhirah. Sesungguhnya dia itu nanti adalah sebagai tambahan ya, tambahan azab mereka di akhirat ya. Ya. Dalilnya dalam surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yasabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsman walahum adzabun muhin. Janganlah kau mengira apa yang diterima oleh orang-orang kafir itu adalah sebagai kebaikan yang diberikan kepada mereka. Sesungguhnya kebaikan yang diberikan kepada mereka itu adalah dalam rangka liyazdadu isman, untuk menambah dosa-dosa mereka.
walahum adzabun muhin, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dalam surat At-Taubah mau berfirman, fala tujibka amwaluhum wala auladuhum, janganlah engkau terkesima oleh harta dan anak-anak mereka. Innama yuridu Allahu liyu'adzibahum fil hayatid dunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala hendak mengadab mereka di kehidupan dunia ya dan di akhirat. Wa tazhabu anfusuhum wa hum kafirun, ya, mereka mendapatkan azab itu karena kekafiran yang mereka lakukan, ya. Jadi ibu sekalian, mari kita berkaca kepada diri kita masing-masing bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik buat kita hari ini. Semakin bersyukur atas apapun yang diberikan Allah kepada kita, baik berupa kenikmatan harta, kenikmatan keluarga, anak dan seterusnya, dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika besok ada orang-orang yang kafir ya yang akan membuat kedustaan dengan mengatakan yang benar dusta itu sebagai sebuah kebenaran, ya nggak usah diikuti ya. Maka kita itu besok wajib untuk berhati-hati ya, jangan sampai keimanan kita ya kan kinggoh karena uang 500.000, 1 juta, 5 juta ya. Hanya karena mungkin kepentingan-kepentingan yang tidak benar ya. Lebih baik ya mendapatkan yang sedikit tapi halal daripada mendapatkan yang banyak tapi justru tidak halal ya, sehingga kita tidak akan tertipu oleh gemerlapnya dunia yang dimiliki oleh orang-orang kafir ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan siang ini, moga-moga bisa mengingatkan kita, memotivasi kita untuk bisa melaksanakan amal soleh, untuk bisa qanaah dengan kehidupan kita masing-masing. Kita yakin bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Subscribe itu gratis.